itu dengan keberadaannya seorang Jai Ises kemarin menghadapi Bologna ya kemarin ini di pekan ke-17 itu dia ada 2 kali penyelamatan dari Jai, kalau nggak bisa kalah karena mereka bermain di Renato Dall'Ara, markasnya Bologna, dan Sassuolo mencuri 1 poin, bermain imbang 1-1 kan dengan gol balasan dari temannya dia di belakang tuh Mihajlovic. Dan ini bagus, 22 poin saat ini, berada di peringkat ke-9 walaupun poin mereka sama dengan Atalanta dan Udinese, tapi ini oke ya karena mereka berada di papan tengah. Untuk menyambut tahun baru pada hari Sabtu nanti tanggal 3 Januari 2026, Jai harus bersiap di markas mereka akan menjamu Parma. Parma berada di peringkat ke-15 di klasemen sementara Serie A. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pertarungan duo Milan untuk mendapatkan Kapten Timnas Indonesia Jai Ises. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita bersama ya. Apa kata Bung Ropan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Itu harapan saya untuk seluruh teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dan saya akan bicara soal Kapten Tim Nasional kita, Jai Ises. Pasti teman-teman juga sudah mengetahui rumors, isu yang beredar ya dalam 1 minggu belakangan ini bahwa Jai itu diincar oleh 2 klub Milan. Ini Milan berada di utara karena saya di zaman menjadi jurnalis ya udah lebih dari 10 kali bisa bolak-balik ke kota ini ya dalam peliputan ya termasuk di Piala Dunia tentunya tahun 90 ketika Italia menjadi tuan rumah. Dan di kota inilah, kota model yang ada di Italia ini, AC Milan dan Inter Milan mengincar ya Jai Ises. Sebenarnya ini bukan berita baru ya, ini isu yang sudah sejak musim kemarin itu ada ketertarikan dari Milan dan juga dengan Inter, tapi saat ini sepertinya mungkin akan diseriusin karena 2 Milan ini, Inter atau Milan sedang membutuhkan pemain belakang. Dan mereka sudah pasti melihat siapa-siapa yang akan mereka ambil. Terutama untuk menyambut tahun baru di transfer window yang musim dingin. Maka Milan yang berada di depan, kemudian Inter ikut untuk bersaing. Milan butuh, ya Allegri sebagai pelatih ingin mendapatkan pemain yang ada di jantung pertahanan. Karena dianggap memang di lini belakang Milan itu kurang begitu tangguh kuat. Nah, mereka mengincar ini, ya dengan adanya Jai diharapkan akan lebih solid di pertahanan Milan. Nah, kemudian Inter juga yang dipegang saat ini oleh Christian Cifu juga mengincar pemain belakang karena Cifu ini suka dengan 3 back dan selalu Jai terbiasa bermain walaupun di Sassuolo saat ini dia bermain dengan flat ya 4 back di belakang karena dia berpasangan dengan tariknya Mihajlovic ya di belakang sebagai 2 back tengah. Tapi dia terbiasa di tim nasional di zaman STY juga dia bermain dengan 3 back itu sangat baik sekali. Ya kita tahu bersama dengan Rizky Ridho dan juga dengan Justin Hubner dan selalu tampil bagus ketika mereka berpasangan. Nah, Cifu ingin mendapatkan back tengah yang kuat karena mengantisipasi dengan usia yang makin bertambah dari Acerbi, kemudian Steven De Vrij itu kan sudah agak lambat dipikir walaupun mereka masih punya sebenarnya back yang kuat ya Alessandro Bastoni, tapi ini tidak cukup untuk mengarungi musim ya ke depan. Makanya itu diambil ya back yang masih oke karena Jai kita tahu masih 25 tahun, dianggap punya fisik bagus, unggul dalam duel-duel udara, interceptnya oke, reading the game-nya bagus. Dan ini dilihat oleh Christian Cifu bahwa dialah salah satu pemain yang tepat dari beberapa nama mungkin yang mereka data untuk diambil, tapi Jai sepertinya itu paling depan juga untuk mereka incar ya masuk ke Inter Milan karena dianggap cocok kalau dia dengan Bastoni dengan Acerbi atau mungkin bergantian Jai bermain dengan De Vrij dan Bastoni kan bagus ya, pasti dia akan menjadi pemain inti di sana karena di Sassuolo bagi Grosso sebagai pelatih selalu menempatkan Jai di belakang, tidak tergantikan ketika mengarungi musim di Serie A. Ya pada musim ini dia menjadi pilihan utama. Nah, baik di Milan dan mungkin di Inter dia bisa akan menjadi
pilihan utama. Namun kan ini masih rumor, teman-teman, ya, masih isu belum bisa dipastikan karena belum resmi, kecuali sudah ada pengumuman resmi dari Milan atau Inter, ya, mungkin menyambut di tahun baru 2026, itu baru sah. Karena memang tidak mudah. Kenapa? Karena pihak Sassuolo juga ingin mempertahankan Jai, karena Jai kontraknya itu masih panjang, masih sampai 2029. Ketika dia diambil dari Venezia, memang masih di angkanya transfer itu masih di bawah 10, ya bawah 9, mungkin 8,5 segala. Nah, makanya transfer dia nantinya akan memecahkan rekor sebagai pemain termahal di Asia Tenggara yang pernah ada, ketika dia dibanderol misalnya dengan 10 juta euro misalnya. Nah, itu akan mencapai kalau dirupiahkan sekitar 170-an ya, 173 sekian miliar kita bicara untuk kontrak dia, transfer dia nantinya. Nah, tapi apakah Sassuolo akan melepas? Tentunya ini kan melalui akan sangat rumit, untuk kecuali memang ya itu digelontorkan dengan benar 10 juta itu keluar, bahkan kalau ditambah lagi dengan 11 juta pasti akan dilepas juga oleh Sassuolo. Tapi itu saya bilang harus ada negosiat yang alot, pasti ini terjadi di antara pihak, apakah itu Milan ataupun dengan Inter terhadap Sassuolo, karena manajemen Sassuolo ini begitu senang, ya, terutama pelatih Grosso, Fabio Grosso itu dengan keberadaannya seorang Jai Ises kemarin menghadapi Bologna, ya kemarin ini di pekan ke-17 itu dia ada 2 kali penyelamatan dari Jai, kalau nggak bisa kalah karena mereka bermain di Renato Dall'Ara, markasnya Bologna, dan Sassuolo mencuri 1 poin, bermain imbang 1-1 kan dengan gol balasan dari temannya dia di belakang itu Mihajlovic. Dan ini bagus, 22 poin saat ini, berada di peringkat ke-9, walaupun poin mereka sama dengan Atalanta dan Udinese, tapi ini oke. Ya, karena mereka berada di papan tengah. Untuk menyambut tahun baru pada hari Sabtu nanti tanggal 3 Januari 2026, Jai harus bersiap di markas mereka akan menjamu Parma. Parma berada di peringkat ke-15 di klasemen sementara Serie A. Dan ini yang saya pikir peluang buat Jai dan kawan-kawan di Sassuolo untuk bisa merebut 3 poin. Sehingga mereka bisa terkatrol lagi untuk bisa naik ya, ke posisi yang lebih baik dari urutan sekarang di posisi 9. Ya, jadi kita akan tunggu nantinya bagaimana penampilan atau performa dari Jai. Kalau dia stabil terus, pasti AC Milan atau Inter akan jatuh hati dan ini akan menjadi berita menarik. Pertaruhan antara 2 Milan untuk bisa merekrut Jai. Tapi sekali lagi ini kan masih rumors. Ya, kita akan tunggu saja secara resmi pengumuman dari 2 Milan tersebut, apakah dia akan ke sana atau tidak, atau tetap akan dipertahankan oleh Sassuolo. Karena dia menjadi bagian penting di lini pertahanan Sassuolo. Ya, tapi yang paling penting juga bagi Jai harus bersiap menyambut pelatih yang baru, John Herdman, menangani tim nasional kita, dan pada bulan Maret untuk ikut di FIFA Series. Ya, dan dia pasti akan tetap menjadi kapten ke-11 untuk tampil, karena sudah banyak rakyat Indonesia, para netizen penggemar sepak bola kita merindukan, menantikan tim nasional kita dengan Bang Jai tentunya, ya, berada di jantung pertahanan dengan pelatih yang baru. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.